Hmm, Kali ini saya akan demokan pengelolaan file di GitLab ya untuk repositorinya. Oke, pertanyaan begini, masuk ya. Em, ini sudah ada beberapa apa namanya project, tapi akan saya demokan dari project nol ya. Misalnya kita punya project yang belum terisi ya. Misalnya begini, create blank, misalnya RPL. RPL project sample ya. Terus ini saya kasih private. Oke, create project. Nah, ini sudah ada ya. Ini kan ada repository begini, tapi masih kosong. Nah, cara yang paling gampang begini. Clone. Oke ya, clone. Terus kita masuk di eh, folder yang akan kita mas apa namanya? Folder lokal ya, folder lokal yang akan kita taruh file project kita. Kemudian di git bash di sini ya. Kalau di Windows pakai git bash, kalau di sini pakai terminal. Terus jalankan git clone gini. Oke. Terus email, password udah diisi. Nah, ini udah ya. Tutup. RPL project sample. Ini udah oke. Udah beres. Nah, ini kan kosong nih. Masih kosong ya. Masih kosong. Nah, kita masukkan project di sini. Misalnya project yang sudah ada ya, yang sudah tersedia gitu. Misalnya ini ya. Ini kan udah dibuat projectnya, kita copy aja di sini. Misalnya gini, dot modulnya nggak usah, copy. Nah, taruh di sini. Oke, ya. Taruh di sini. Ini kan udah berada di RPL project sample. Udah sama dengan ini ya. Udah sama dengan ini, RPL project sample. Oke, terus tahap kedua. Dari sini kita git bash lagi. Nah, kita jalankan perintah gitnya. Git add titik. Titik itu artinya semua file dan folder yang ada di sini itu dimasukkan semuanya. Kalau hanya src saja ya berarti git add src. Itu artinya dia mengarah ke folder ini. Oke ya, saya masukkan semuanya. Kemudian yang kedua, jalankan git commit m. M itu message. Terus misalnya gini, first commit itu pesan ya. Pesannya apa? Misalnya kalau pesannya login page, misalnya gini, nambah login page gitu ya, misalnya gitu. Oke, kita buat. Nah, ini di sini nanti file dan folder apa saja yang akan dimasukkan. Setelah itu oke, maka git push origin master ya. Git push origin master. Ini akan langsung masuk ke master ya. Nanti akan saya demokan untuk branch-nya. Oke. Nah, ini password GitLab kita ya. Oke, ini branch master sudah oke ya, sudah berhasil. Kita cek di sini. Kita reload. Nah, ini nambah login page sudah ya. Nah, ini semuanya udah masuk di sini. Oke ya, semuanya udah masuk di sini. Itu cara yang paling gampang. Kemudian yang kedua, kita bisa bikin branch ya. Bikin branch. Branch itu misalnya saya masukkan apa namanya salah satu member di sini ya. Salah satu member kita kasih haknya sebagai apa? Coba kita punya Galang dari mana? Punya Galang.
Nah ini sistem kantin, ini galang. Nah ini misalnya saya masukkan dia jadi member guest. Nah ini ya. Oke, ini ada guest, ada maintainer, ada developer. Nah sebaiknya hanya satu yang jadi maintainer atau owner, yang lainnya jadi developer, agar nanti tidak konflik, pengelolaan konfliknya lebih aman ya. Oke, kita invite. Oke, dia sekarang udah jadi developer ya. Sekarang dia udah jadi developer. Nah, saya akan demokan misalnya bagaimana caranya membuat branch. Branch itu cabang ya. Jadi misalnya gini kan adanya master nih. Kita bikin satu project lagi. Misalnya ini nambah branch ya. Nah, misalnya ini yang master itu yang udah jadi, udah fix aplikasinya. Development ini file yang sedang dalam pengembangan ya, create branch misalnya. Oke, kita sekarang udah punya 2 branch ini di sini. Isinya sama ini, isinya sama. Nah, ini branch, ini development. Nah, sekarang kita sesuaikan di lokal kita ini ya, di project sample kita ini di branch development biar sama dengan yang branch development. Caranya git fetch new branch development. Nah, gini ya, git fetch development. Does not exist appear. Oh gini, kurang origin ya. Origin development. Oh, does not appear. Sebentar, kita cari dulu referensinya. Change local branch git, saya lupa, switch branch. Nah ini kan switch branch on git. Bentar, kita cari dulu sintaknya seperti apa. Oh, check out ya, ini check out ya, check out existing brand, berarti pakai check out. Berarti git check out ya, check out development. Nah ini udah. Nah sekarang misalnya kita lakukan edit ya, kita lakukan edit dari file tadi. Misalnya ya, saya melakukan pengembangan di salah satu file RPL project sampel ini ya. Oke, sekarang saya sedang membangun sebuah misalnya saya menambahkan page baru di sini. Misalnya begini, kita buka terminalnya. Oke, mana ini terminalnya? Oh nggak ada. Oh ini terminalnya udah terbuka. Misalnya kita buat Ionic generate page, misalnya apa ya, image uploader atau image, misalnya gini, tools image
sorry, apa ini? Unique generate page. Kok not generate page? Collection IND alert target cannot be resolved. Oke, saya ganti yang lain aja. Misalnya saya bikin di out ini ya, out misalnya register, saya ngedit. Nah, misalnya gini, masuk aplikasi. Oke, ini ya, masuk aplikasi. Nah, bisa juga dari sini. Ini kan sama, ini sama seperti ini ya, sama. Misalnya git, saya akan memasukkan ke development ya, git add src. Src itu maksudnya saya hanya memasukkan di folder src ini. Oh, ini belum di belum diinstal. Sebentar, npm install. Oke, karena belum ada Node.js nya ya, ini kan tadi belum ada Node.js, jadi saya install dulu. Oke. Oke, berhasil ya. Ini udah berhasil. Kemudian, nah misalnya gini, saya tadi akan menambahkan page baru, unique generate page, misalnya tools, image, cropper. Oke ya, ini saya menambahkan file baru, image cropper. Di mana? Di tools, image cropper. Oke ya, sekarang saya akan masukkan ini ke GitLab lagi. Kita update ya, berarti kita git add misalnya src, hanya folder src saja yang saya update di sini ya, yang ini, yang saya masukkan satu folder aja. Oke, gini ya, terus git commit message tambah page image cropper. Nah, ini ya. Ini penambahan filenya terdeteksi di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah git push ya. Push origin development. Oke ya. Ingat tadi saya sudah check out ke development. Nah, saya akan push ke development, tidak ke master ya. Oh, berarti belum di check out ini. Git check out development. Already on development. Oke, terus kita push. Git push. Nah, oke, hanya git push saja ya kalau sudah dipastikan. Nah, ini branch-nya ke development ya. Branch-nya ke development udah berhasil. Kita lihat di GitLab kita. Oke ya, ini kita refresh di sini.
Nah ini ya, ini development tambah page image cropper. Kalau di masternya dia masih tetap. Oke ya, nambah login page. Nah jadi ini sudah di development. Oke. Nah kalau sudah oke ya, kalau sudah oke dan akan dimasukkan ke master, maka ini create merge request ya. Saya kan sebagai apa namanya di development ini ya, kemudian pilih aja gini, create merge request. Nah ini tambah page cropper, di submit aja. Oke, nah nanti dia akan muncul gini, ini ya, tambah image cropper ini. Oke, nah kalau udah gini di merger atau tidak itu nanti direview dulu oleh tim leadernya ya. Kalau oke, tidak ada konflik, udah dicoba tidak ada konflik di apa namanya di development tidak ada konflik, maka merger aja. Misalnya ini delete source branch-nya, mau di delete ya delete, kalau enggak ya berarti dicentang aja merge. Berarti dia melakukan merger antara development branch dengan master branch. Kita cek di master ya, di master. Nah ini merge branch development into master. Ini kan tambah page image cropper sudah masuk di SRC. Berarti itu sudah update ya, update berdasarkan request dari tim development. Oke. Nah yang selanjutnya adalah kita pastikan ketika kita akan melakukan pengembangan, pastikan ya, selalu harus dipastikan kita melakukan gini, git pull. Artinya siapa tahu ada apa namanya gmail.com oke ya, ini udah already up to date. Siapa tahu ada teman kita yang melakukan apa penambahan file atau modifikasi file, maka kita harus sudah sesuai ya file di lokal kita dengan file yang ada di development GitLab. Oke, itu kira-kira untuk pengelolaan GitLab.